Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egide Amanda Mauluna, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Pengertian sifat koligatif. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Selain itu, larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi dua asumsi. Yang pertama, zat terlarut tidak mudah menguap, sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Yang kedua, zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Jenis sifat koligatif larutan. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap merupakan contoh sifat-sifat fisik larutan yang tergantung pada jumlah konsentrasi, bukan tergantung pada jenis partikel zat terlarut. Penurunan tekanan uap larutan elektrolit. Suatu larutan elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Hal ini mengakibatkan jumlah partikel pada larutan elektrolit lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit yang konsentrasinya sama. Larutan elektrolit yang mempunyai jumlah partikel lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama menyebabkan sifat koligatif larutan elektrolit menjadi lebih besar. Untuk menghitung besarnya penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit dapat menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. Dengan keterangan delta P yaitu penurunan tekanan uap larutan, P0 yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni, XP yaitu fraksi mol pelarut, XT yaitu fraksi mol zat terlarut, dan I faktor Van Hoff. Penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Besarnya tekanan uap jenuh untuk setiap zat tidak sama, bergantung pada jenis zat dan suhu. Untuk menghitung besarnya tekanan uap dan penurunan tekanan uap dalam suatu larutan dapat digunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP atau delta P sama dengan P0 dikali XT. Dengan keterangan P yaitu tekanan uap larutan, delta P yaitu penurunan tekanan uap larutan, P0 yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni, XP yaitu fraksi mol pelarut, dan XT yaitu fraksi mol zat terlarut. Kenaikan titik didih. Suatu zat cair akan mendidih dalam keadaan terbuka jika tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan atmosfer. Kenaikan titik didih larutan elektrolit. Zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ion, sehingga dengan jumlah mol yang sama, zat elektrolit akan menghasilkan konsentrasi partikel yang lebih banyak dibandingkan zat non-elektrolit. Untuk menghitung besarnya kenaikan titik didih larutan elektrolit dapat digunakan rumus delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Dengan keterangan delta TB yaitu kenaikan titik didih, M yaitu molalitas zat terlarut, KB yaitu kenaikan titik didih molal pelarut, dan I yaitu faktor Van Hoff. Kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Penambahan suatu zat terlarut non-elektrolit, misalnya gula ke dalam pelarut air hingga terbentuk larutan gula, akan menyebabkan titik didih larutan gula lebih tinggi daripada titik didih air. Besarnya kenaikan titik didih suatu larutan non-elektrolit dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan M dikali KB. Dengan keterangan delta TB yaitu kenaikan titik didih, M yaitu molalitas zat terlarut, dan KB yaitu kenaikan titik didih molal pelarut. Penurunan titik beku. Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Penurunan titik beku larutan elektrolit. Penurunan titik beku larutan elektrolit tergantung dari derajat ionisasi atau derajat pengionan suatu larutan.
Rumus untuk menghitung besarnya penurunan titik beku larutan elektrolit menggunakan rumus delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Dengan keterangan delta TF yaitu penurunan titik beku, M yaitu molalitas zat berlarut, KF yaitu penurunan titik beku molal berlarut, dan I yaitu faktor Van Hoff. Penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dari pelarutnya. Pada setiap tekanan uap, larutan selalu lebih rendah daripada pelarut murni. Ini berarti penurunan tekanan uap jenuh menyebabkan penurunan titik beku larutan. Untuk menghitung penurunan tekanan uap, digunakan rumus delta TF sama dengan TF min TF0. Dengan keterangan, TF yaitu titik beku larutan dan TF0 yaitu titik beku pelarut. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semipermeabel ke dalam larutan. Membran semipermeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat berlarut. Tekanan osmotik larutan elektrolit. Larutan elektrolit mempunyai kemampuan untuk mengion dalam pelarutnya. Hal tersebut menyebabkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Sehingga tekanan osmosis larutan elektrolit akan semakin besar jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Untuk menghitung besarnya tekanan osmotik pada larutan elektrolit, digunakan rumus P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Dengan keterangan, P yaitu tekanan osmotik, M yaitu molaritas larutan, R tetapan gas, T suhu, dan I faktor Van Hoff. Tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Untuk menghitung besarnya tekanan osmotik larutan non-elektrolit digunakan rumus P sama dengan M dikali R dikali T. Dengan keterangan, P yaitu tekanan osmotik, M yaitu molaritas larutan, R tetapan gas, dan T suhu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.